Lalu ini filosofi sebagai trader. Ini filosofi sebagai trader. Trader itu jual beli, yaitu pilih saham yang ditradingkan. Bisa dilihat dari presentasi yang ini, lihat cara saham yang benar, dan juga statistik ICSG ini untuk memberikan gambaran, pilih saham yang akan ditradingkan. Poin yang sangat penting jika trading dengan tidak menggunakan stop loss. Jadi, perlu memilih perusahaan yang untung kalau strategi trading kita nggak pakai stop loss. Gitu. Jadi, ketika trading itu kadang kita nggak pasang stop loss, itu penting untuk mencari perusahaan yang dengan fundamental yang bagus. Oke. Lalu kemudian pilih saham yang fundamentalnya sedang murah. Lalu kemudian pakai technical analysis sederhana untuk titik masuk dan keluar. Oke, di sini. Lalu jika menguasai secara mendalam technical analysis, pengetahuan ini bisa menentukan titik masuk dan keluar lebih baik dan situ. Jadi kapan titik masuk, titik keluar itu kita pakai technical analysis. Kalau kita jago, ya pakai technical analysis yang jago. Kalau kita nggak jago technical analysis, pakai aja yang sederhana. Kayak misalnya kita lihat trennya, lihat ketika balik arah, dan seperti itu. Yang sederhana-sederhana aja. Nah, ini. Catatan. Ada juga banyak trader itu yang intraday trading, yang dagang itu dalam 1 hari. Ya kan? Nah, kalau ini nggak perlu lah ngecek-ngecek fundamental analisis. Nggak perlu. Karena dia lepas-lepas dalam tempo sehari. Murni dengan technical analysis, perlu stop loss, dan menutup posisi ketika akhir perdagangan. Jadi ini kayak filosofinya sebagai trader, kayak gitu. Lalu ini filosofinya sebagai investor. Kalau sebagai investor itu sebenarnya durasi memegang saham itu minimum 3 tahun. Nah, pilih saham yang ditradingkan, lihat cara pilih saham yang benar dan strategi IHSG. Tadi saya udah di statistik mulai dari yang paling jumlah tercatat sampai ke yang paling syaratnya paling banyak. Itu statistik IHSG. Nah, pilih perusahaan yang bisnisnya akan kinclong di masa depan, atau defensive sektor seperti industri FMCG, atau banking yang marginnya tinggi. Jadi di Indonesia tuh margin banking itu tinggi, makanya nggak heran kalau banking itu performance sahamnya tuh bisa dikatakan di IHSG itu termasuk yang paling bagus, karena marginnya tinggi, dan juga FMCG. Ini kalau sebagai investor, cari yang memberikan dividen secara rutin. Ini penting kalau untuk investor. Nggak lucu kita naruh saham, lalu kita nggak ngerasain duit. Cuma menghasilkan capital gain. Jadi ya kalau per tahun kita bisa dapat dividen, dan itu kan lumayan untuk kita, kayak gitu kan. Jadi cari yang memberikan dividen secara rutin. Nah ini, sebagai investor, kita bisa bilang sebenarnya technical analysis tidak diperlukan. Tetapi fundamental analysis perlu untuk dilakukan minimum selama 5 tahun. Nah, tapi PR di fundamentalnya lebih banyak kalau investor. Analisanya nggak bisa cuma 1 tahun, 2 tahun, harus analisa 5 tahun. Titik masuk ketika saham secara fundamental lagi murah. Nah, dan ini bisa dilakukan periodik dan berkala, karena nanti untuk investor, sebagai itu untuk invest. Titik keluar ketika saham secara fundamental atau intrinsiknya sudah mahal. Oh, ternyata udah kemahalan nih. Untuk harga segini, keluar sebagai investor, untung capital gain dan sudah merasakan dividen. 2 strategi. Yang pertama adalah strategi untuk investor adalah big cap. Big cap itu yang sudah saya lihat di statistik, yaitu perusahaan besar dan sudah matang. Bisa menggunakan rasio keuangan yang ada di presentasi ini. Jadi presentasi ini menggunakan rasio-rasio sederhana, itu bisa untuk menganalisa yang big cap. Lalu strategi yang investor untuk jangka panjang itu ada yang namanya itu untuk juga yang small cap. Small cap itu perusahaan-perusahaan yang belum terkenal, atau perusahaan yang nggak liquid, ya bukan yang nggak liquid, perusahaan yang belum terkenal, atau mungkin perusahaan yang masih baru, atau yang perusahaan mungkin masih kecil, yang di lingkup-lingkup itu yang kategori small cap. Nah, ini perlu fundamental analisis yang lebih mendalam. Jadi perlu fundamental analisis lebih mendalam, dan kadang perlu lihat siapa yang running perusahaan tersebut. Jadi kadang perlu lihat juga manajemennya, orangnya yang running perusahaan tersebut. Nah, jika analisis benar, potensi keuntungan di masa depan itu jauh lebih besar. Keuntungannya itu bisa kayak gila-gilaan, tetapi juga resikonya juga besar. Kalau kita salah, misal, saya yakin nih perusahaannya bakal kedepannya bagus,
ternyata setelah 5 tahun perusahaannya tetap gitu-gitu aja, bisa juga. Nah, untuk kasus yang small cap ini, coba lihat di saham namanya JPFA, itu Java Confit, dan juga bisa melihat di saham misalnya kayak Cepin, itu Carung Pokpan. Bisa lihat gimana sahamnya itu 10 tahun sebelumnya dan posisi sekarang. Banyak orang-orang kaya gara-gara dua saham ini ketika dia berinvest yang waktu 10 tahun yang lalu itu small cap. Kalau sekarang udah jadi big cap nih perusahaan-perusahaan ini. Tapi waktu itu dia small cap. Orang nggak banyak ngelirik ke situ. Dan juga bisa lihat juga kasusnya ke apa tuh perusahaan misalnya ke Indah Kiat. Indah Kiat itu INKP. Lihat di INKP misalnya 10 tahun yang lalu. Jadi di INKP itu yang model-model seperti itu.